Mempertuhan adalah satu perbuatan membuat dirimu dikendalikan oleh Dia, dikontrol oleh Dia, sehingga dirimu takluk kepada Dia. Betul atau tidak? Betul. Nah, itulah yang kalian perbuat kepada Muhammad. Ya. Kalian menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara membuat diri kalian tidak berdaya di hadapan Muhammad selain daripada mematuhinya. Makanya saya punya gambar yang bagus seperti ini. Siapakah sesungguhnya yang mengendalikan seorang muslim? Shalom sahabatku, berjumpa kembali bersama saya di channel My God is Great. Di video kali ini sahabatku, satu perdebatan yang luar biasa tentang Edis TV, seorang apologet Kristen yang membahas tentang Quran dan memberikan pemahaman edukasi tentang kebenaran yang sebenar-benarnya, yang tentunya terdapat di dalam Yesus Kristus. Sahabatku, seorang Edis TV mempertanyakan, jika seseorang atau oknum tertentu mengatur kehidupan kita, lalu kita taat, kita mengikuti, kita melakukan apa yang diperintahkan, itu berarti kita menuhankan seseorang yang dimana perintahnya kita harus tetap ikuti. Apakah seperti itu juga yang diberlakukan kepada seorang Nabi Muhammad? Dan seperti apakah perdebatannya? Jangan kemana-mana, mari kita akan lihat sepenuhnya perdebatan di dalam video ini. Zubair Muntazor. Ya, selamat pagi Zubair Muntazor. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Zubair Muntazor, nyalakan kamera, marilah kita diskusi dengan baik. Silakan. Gelap bang, abang di mana nih? Di kamar. Apakah tidak bisa menyalakan lampu? Bentar dulu. Ya silakan bang. Banggalah bang jadi muslim bang. Jangan abang malu jadi orang Islam gitu loh bang. Ya. Seolah-olah kok abang itu malu dilihat, oh saya malu bang, nanti dilihat orang saya kalau saya muslim. Jangan gitu bang. Banggalah jadi muslim. Ya silakan bang. Ya. Silakan. Ya Silakan. memang harus bangga bang. Soalnya muslim itu kan udah apa ya? Yang namanya muslim kan udah pasti nggak kayak oten-oten itu bang. Ya jelas lah, beda lah kita bang. Kami mentuhankan Yesus, kalian mentuhankan Muhammad, gimana? Ya silakan. Apa yang ingin abang sampaikan? Kamu mentuhankan Yesus kah? Betul. Yang namanya Kristen itu wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti itu. Sedangkan Anda wajib mempertuhankan Muhammad. Silakan. Kata siapa yang wajib mempertuhan Muhammad bang? Oke. Anda punya Al-Quran? Punya. Silakan dibuka surat Al-Jathiyah nomor 23. Tadi kan udah menyimak semua aku tadi itu. Oh tadi sudah menyimak. Iya sampai ke sama kamu kan itu diturunin sampai ke Gunung Batu tuh nah. Nggak ada, saya turunin loh, kamu baru naikin loh, jangan fitnah. Enggak, maksudnya yang tadi itu nah, yang sebelum aku nih nah, yang sebelum aku tadi itu nah. Begini Zubair, coba bisa nggak kamu nyari tempat supaya mukamu nggak separuh kelihatannya. Coba cari tempat. Soalnya aku nggak pakai baju, makanya kelihatan separuh, takut kena ban tuh nah. Iya, tapi jangan naik turun. Nah segini ya, jangan gerak-gerak ya. Gini, Bang Zubair. Gini Bang Zubair. Ya. Kalau ada seseorang, dia patuh, tahluk, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, menurut Al-Quran, dia mempertuhankan siapa? Ya mempertuhankan hawa nafsu. Oke, kalau begitu, jika ada seseorang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah iblis, berarti dia mempertuhankan iblis itu atau tidak? Ya, betul. Nah, berarti kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad, berarti dia mempertuhankan siapa?
mempertuhankan Muhammad. Nah iya, kau lakukan nggak itu? Nah, tapi Jangan sebentar, kau lakukan nggak itu? siapa aja yang mempertuhankan Muhammad itu sesat. Berarti kau tidak patuh, takluk, Tidak tunduk, semuanya mengikuti kulakukan. apapun perintah Muhammad. Perintah Allah yang disuruh Muhammad, yang wajib-wajibnya aja yang dilakukan. Kalau yang nggak wajib, yang sunat, aku Sebentar. nggak dilakukan. Apakah Anda wajib patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad? Nah, kalau yang wajib tunduk. Aduh, yang ditanya apa? Patuh Bang, sama- coba gini, coba ya. Sekarang gini, Anda wajib nggak patuh, takluk, Wajib. tunduk, mengikuti perintah iblis? Ya. Tidak. Oke, Anda wajib tidak takluk, Kalau patuh, perintah tunduk, mengikuti perintah Muhammad? Tidak wajib itu, tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Berarti boleh membantah Muhammad. Boleh. Boleh membantah Muhammad. Mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu boleh dibantah omongannya? Silakan. Tapi saya bisa tunjukkan kepada Anda, barang siapa yang patuh, yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah patuh kepada Allah. Saya bisa tunjukkan ayatnya itu. Kok bisa-bisanya Anda berani-beraninya tidak patuh, tidak taat, berani Anda membantah Muhammad? Tidak, demi supaya menghindari supaya Anda tidak jadi menuhankan Muhammad. Masa demi? Waduh, daripada saya dibilang menuhankan Muhammad, berarti waduh, bolehlah Muhammad kita bantahlah. berat. Nanti kalau jangan cepat-cepat diturunin kalau masih ada Nggak jawaban. ada. Masalahnya abang itu terjeda. Bukan terjeda sih, pura-pura terjeda. Padahal sebenarnya Anda dengar. Dia pernah masuk, cuma baru ini masuk. Bang, menurut Yang Al-Quran, Muhammad Ya. boleh dibantah nggak? Menurut Al-Quran nggak boleh dibantah. Nggak boleh dibantah. Menurut Anda boleh dibantah? Boleh. Berarti Anda melawan Al-Quran? Tidak melawan Al-Quran, cuma kan Udah, Muhammad selamat jalan. Selamat jalan. Kalau udah begini diajak diskusi Kan kita Muhammad- sakit kepala ini. Sakit kepala kalau diajak gini. Menurut Al-Quran Muhammad boleh dibantah nggak? Nggak boleh. Menurut Anda boleh nggak? Boleh. Berarti Anda melawan Al-Quran? Nggak. Oh, udah. Yang kayak begitu kalau Anda terusin lanjut diskusi, yang ada Anda muntaber. Yang mau gimana lagi yang jadi gitu diajak diskusi? Gimana? Aduh, berat. Menurut hukum boleh nggak mencuri? Tidak boleh. Menurut Anda boleh nggak mencuri? Boleh. Berarti Anda mengajarkan melawan hukum nggak? Nggak. Udah, meninggal. Aduh. Kayak gini mau gimana? Sudah saya bilang, menurut hasil riset penelitian saya, jika kepala sering dibentur-benturkan, mau ke ubin, mau ke aspal, mau ke tembok, berakibat IQ turun. Makanya saya bilang kurang-kurangin benturin kepala ke ubin. Aduh, berat. Gimana kayak begini nih? Kurang-kurangin lah benturin kepala ke ubin itu. Aduh. Mitrayasa. Silakan kita naik. Mitrayasa. Diari natural. Mitrayasa. Halo Mitrayasa. Diari natural. Mitrayasa. Halo Mitrayasa. Salam kenal bang. Ya, Bang Mitrayasa, apakah Anda seorang Muslim? Ya muslim saya bang. Tuh. Oke, baik.
Siap diskusi dengan baik ya Bang ya? Siap berdiskusi dengan baik? Oke, silakan Bang. Apa tadi yang Anda mau lanjutkan? Silakan. Silakan Bang. Gimana Bang? Ulangi Bang pertanyaannya Bang. Pertanyaannya, menurut Al-Quran, jika Anda... Saya punya gambar bagus nih Bang, nih. Sorry ya, saya agak kesini biar ini. Saya punya gambar bagus nih. Menurut Al-Quran Bang, kalau Anda dikendalikan oleh hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, dikontrol oleh hawa nafsu, patuh, takluk, tunduk, mengikuti hawa nafsu, menurut Al-Quran itu Anda mempertuhankan siapa? Kalau saya, Tuhan saya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Kan nggak nyambung kan? Memang mau sulit sama mereka ini sulit. Oke Bang, sampai jumpa. Kalau kayak gini-gini gimana kita mau jadi diskusi? Saya nggak nanya dia loh, saya nggak bilang dia. Saya bilang kalau ada orang dikendalikan, dikontrol, mengikuti, patuh, takluk, tunduk, dikuasai hawa nafsunya, berarti orang tersebut mempertuhankan siapa? Saya mempertuhankan Allah. Udah saya bilang kurangin benturin kepala ke ubin. Yang kayak begitu mau diajak diskusi gimana coba? Persis diskusi sama bolot. Kau bolot kan? Oi Lot, apa kabar Lot? Ditanya apa kabar? Oi, gimana? Wah. Tadi siang saya mandi di pakai sanu. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa kabar? Ngomong sama bolot. Yang ada sakit kepala, muntaber. Gimana sih? Cobalah yang waras-waras lain lah. Aduh, jangan kalian kirimkan yang gak waras-waras itu. Aduh, gimana sih? Oke, kita kasih naik Riyadi Hussein. Teman-teman jangan lupa follow ya, teman-teman. Kalian kalau nonton jangan lupa kalian follow, nanti kalian nggak dapat notifikasi loh kalau saya sedang live nanti. Di follow ya, follow. Ya, Riyadi Hussein, Muslim Bang. Halo Bang Riyadi. Halo, ada suara? Kedengeran Bang. Muslim Bang? Iya Muslim, bentar saya pakai headset biar kedengaran. Oke, Ya. Muslim. Baik, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Gimana? Silakan nyalakan kamera. Saya kirim undangan ya Bang ya. Saya kirim undangan. Sudah muncul di layar Anda. Silakan diterima. Bentar saya lihat dulu. Oke? Ya. Oke Bang. Bang Riyadi, apakah Bang Riyadi sudah menyimak tadi? Ya, sedikit. Sedikit. Udah. Baik Bang Riyadi. Jadi gini Bang Riyadi. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ada. Ada. Ya. Orang yang mempertuhankan hawa nafsunya itu adalah orang yang menuruti, patuh, takluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Setuju atau tidak? Setuju. Baik. Nah, saya punya gambar nih. Ini ada tangan. Kemudian ini ada seorang manusia. Ya. Jikalau manusia ini dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh sang hawa nafsu, sehingga dia melakukan apapun kehendak hawa nafsunya itu, maka itulah orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Setuju ya Bang ya? Setuju. Nah, kalau ada seseorang patuh, takluk, tunduk, mengikuti syaitan, dikendalikan oleh syaitan, dia hidup dalam keadaan menghambakan diri, berbakti, mengikuti apapun perintah-perintah syaitan itu,
maka dia menjadikan setan itu sebagai Tuhannya. Menurut bahasa Al-Quran, betul? Iya. Oke. Saya mau tanya jujur, ini terakhir, kesimpulan terakhir. Anda berbuat seperti itu nggak kepada seorang manusia yang bernama Muhammad? Anda patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun yang dikatakan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Anda perbuat nggak seperti itu kepada Muhammad? Saya pribadi yang ditanyakan ya. Jadi begini, sebelumnya saya mengatakan ya, saya bukan seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, ataupun seorang ahli Al-Quran. Saya memeluk agama Islam dengan memakai logika saja ya. Kalau memang harus ditanyakan dengan fikih ataupun hadis, saya paling izin pakai Google aja. Menurut saya pribadi ya, Rasulullah itu, Nabi Muhammad memang kita patuh, kita taat, kita tunduk, kita mengikuti, karena memang saya memegang ajaran mazhab yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang sekelumpulan orang-orang yang taat, yang patuh dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Tetapi dengan catatan saya tidak menuhankan beliau, Pak. Saya mengakui beliau adalah Rasul saya. Nah ini berarti ini yang disebut dengan standar ganda, Bang. Gimana Bang maksudnya? Kenapa saya katakan standar ganda begini? Kalau ada orang memasukkan apel ke mulutnya, mengunyahnya lalu menelannya, itu disebut memakan, betul? Iya betul. Kalau apel ini saya ganti duku, saya masukkan, saya kunyah, saya masukkan ke dalam mulut, itu disebut juga memakan, betul? Iya betul. Kalau saya ganti buah kurma, tetap memakan namanya kan? Iya betul. Baik, itu artinya kita menggunakan standar yang sama gitu. Nah, sekarang Bang, silakan nyalakan kamera Bang. Oke. Sekarang gini, kalau ada orang yang tahluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kehendak-kehendak dari hawa nafsu, itu disebut mempertuhankan hawa nafsu. Iya. Kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun perintah iblis, itu disebut mempertuhankan iblis. Betul? Iya. Nah sekarang kalau ada orang yang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad, Iya. kenapa standar-standarnya yang sudah kita bangun, sudah capek-capek kita dirikan bangunan logika berpikir kita, kenapa tiba-tiba runtuh? Ketika itu kita terapkan kepada subjek yang bernama Muhammad. Benar, saya paham maksud kita Bang. Tapi begini Bang, sebelum kita lanjut di pembahasan, boleh saya lihat ayat yang menyatakan hawa nafsu adalah dipertuhankan. Coba saya Silakan. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah atau Quran yang ke-45, Iya. ayatnya yang ke-23. Silakan Abang cek. Oh iya ada. Ya, silakan Abang baca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Kalau menurut saya ya, menurut logika tadi yang saya katakan, maaf kalau logika saya salah, kata-kata di sini disampaikan hawa nafsu. Ini contoh sebagai orang-orang yang syirik, yang menuhankan, maksudnya dia ingin kaya. Contoh ya Pak ya, dalam konteks kekayaan. Dia hawa nafsunya ingin menjadi seorang yang kaya. Maka dia menyembah iblis, melakukan perbuatan yang syirik. Sehingga dia menuhankan iblis dari sifat ingin kayanya tadi Pak. Tidak ada singgung kata Nabi Muhammad di sini Pak. Itu maksud saya. Ya, yang saya permasalahkan itu begini. Banyak orang tidak mengerti apa definisi mempertuhan. Ayat itu kan berbicara mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya. Maka mari kita definisikan apa pengertian mempertuhan. Apakah mempertuhan itu adalah menganggap bahwa hawa nafsu itu sang pencipta? Tentu tidak. Apakah mempertuhan itu adalah perbuatan menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah hal-hal yang goib, yang memiliki kuasa, ya, sehingga dia bisa menurunkan hujan? Kan tidak. Iya.
Mempertuhan adalah satu perbuatan membuat dirimu dikendalikan oleh dia, dikontrol oleh dia, sehingga dirimu takluk kepada dia. Betul atau tidak? Betul. Nah, itulah yang kalian perbuat kepada Muhammad. Ya. Kalian menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara membuat diri kalian tidak berdaya di hadapan Muhammad selain daripada mematuhinya. Makanya saya punya gambar yang bagus seperti ini. Siapakah sesungguhnya yang mengendalikan seorang muslim? Lihat ini, saya punya gambar bagus. Makanya saya tanya, betulkah Muhammad yang mengendalikan seorang muslim? Sehingga seorang muslim hidupnya masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Ini pakai siwak, semua ngikutin Muhammad. Bukankah Muhammad yang mengendalikan hidupmu? Kau bangun pagi, ambil air, kumur-kumur, puk-puk-puk, semprot hidung, begini. Kenapa? Kau membuat dirimu, betul tidak? Kau sesungguhnya kau telah diatur oleh Muhammad. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini, harus gini. Betul tidak? Boleh saya menjawab ya? Silakan. Iya. Silakan. Saya menjawab dasar ya. Silakan. Saya tidak bilang agama lain, dasar di dalam agama Islam. Segala sesuatu yang diyakini kami, contohnya iman. Iman itu adalah segala sesuatu perbuatan yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan kata-kata, diamalkan dengan amal perbuatan atau dengan lidah tadi diucapkan ya. Kami itu meyakini, kami itu menuhankan ketika kami meyakini. Patuh bukan berarti yakin dia Tuhan. Contoh ya, mohon maaf. Di dalam suatu perusahaan. Kayaknya kita nggak nyambung ini, Bang. Nyambung. Gini, Bang. Begini, Bang ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Muhammad itu adalah sang pencipta. Boro-boro sang pencipta. Saya pastikan Muhammad tidak sanggup membuat lalat. Saya pastikan itu. Saya paham. Yang saya pertanyakan itu begini, kenapa kamu mempertuhan dia gitu loh? Membuat dirimu dikendalikan oleh dia, membuat dirimu takluk, patuh, tunduk, mengikuti apapun kepada perintah seorang manusia. Jawaban saya belum selesai, Bang. Maksud Silakan. Silakan. Saya memang patuh, saya memang taat, saya memang mengikuti ajaran-ajaran Rasul, tetapi di dalam hati saya tidak meyakini bahwa beliau adalah Tuhan. Beliau adalah Rasul yang Kan nggak nyambung kan? Bang, sebentar Bang. Menurut Anda Tuhan itu sejenis sesuatu atau apa sih? Menurut Anda Tuhan tuh sejenis sesuatu gitu, kayak tepung sama beras beda gitu. Apa gitu menurut Anda? Yang tidak berbentuk, tidak bernama dan tidak sebagainya. Wah, ini makanya nggak pernah nyambung diskusi kita, Bang. Coba Bang, coba cek di bahasa Arabnya tadi surat Al-Jasiyah 23 23 tadi. Coba cek bahasa Arabnya. Seperti yang saya ulangin tadi ya. Ya, silakan. Bukan ahli agama, bukan ahli Al-Qur'an. Silakan. Ya, ada. Al-Jasiyah atau surat ke-43 ayatnya yang ke-23. Ada ayatnya, ada Al-Qur'annya ada. Ya, silakan. Silakan dibaca lagi, Bang. Arabnya apa artinya? Artinya saja, Bang. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah? Oke, stop dulu di situ, Bang. Kata Tuhan di situ bahasa Arabnya apa, Bang? Ilahi atau Rob? Ilah. Enggak ada kata Rob di situ. Di situ bahasa Arabnya Tuhan itu kan terjemahannya Tuhan. Nah, di bahasa aslinya itu adalah ilah. Setuju? Setuju. Jadi pernahkah kamu mendapati atau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Saya mau tanya sama Abang, ilah itu sejenis tepung gitu atau gimana? Membuat hawa nafsu itu jadi sejenis sesuatu itu enggak? Atau gimana? Apa pengertian ilah itu coba? Ya, ilah itu adalah Tuhan. Iya, pengertiannya apa? Pengertian Tuhan itu apa? Atau ilah itu apa pengertiannya? Ya, Tuhan atau sesuatu yang disembah lah. Saya kasih tahu penjelasannya, Bang. Ya, memang memang seperti saya bilang, saya itu 13 tahun Bang mendalami Al-Qur'an. Memang kalau ngomong sama orang awam agak sulit. Gini loh, Bang. Ilah
itu adalah sesuatu apapun. Dia bisa apa aja. Ya, ilah adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Yang kepadanya kamu membuat diri kamu itu dikendalikan, dikuasai. Yang membuat diri kamu itu mengutamakan dia, mencintai dia, melebih-lebihkan dia di atas segalanya. Itu ilah. Bisa apa saja, Bang. Ilah itu bisa apa saja. Bisa uang, bisa hawa nafsu. Makanya kami Bukannya arti kata ilah itu sesembahan atau seorang penguasa, atau bukan seorang maksudnya, sesembahan atau penguasa. Nggak ya, ada yang bentuknya. mengendalikan, yang menguasai sesuatu. Iya, itu saya terima. Iya, makanya saya tanya, Muhammad itu betul tidak bagi kamu dia itu adalah harus kau utamakan, harus kau cintai, harus kau taati, harus kau patuhi, apapun perintahnya harus kau lakukan. Betul tidak? Betul, tapi itu bukan atas kehendak Muhammad, karena disuruh oleh Allah. Dia kan ada pesuruh. Muhammad kan pesuruh Jangan Allah. masalah disuruhnya dulu. Berarti kedudukan dia secara kaidah bahasa tadi bagi kamera dinyalakan, Bang. Berarti kedudukan dia bagi kamu itu sesuatu ilah nggak dia itu? Kedudukan, kita bicara soal kedudukan, oke. Iya, kedudukan dia ilah nggak di tempat di hatimu tuh dia ilah nggak? Ya. Kedudukan dia disebut ilah, kedudukan disebut ilah. Nah, Tetapi makanya saya konteksnya, bilang sesungguhnya ilah kamu itu adalah Muhammad, betul? enggak, dengar dulu. Nah, kedudukan kan dia berat kan? Tetap. Ini berat kalau udah kayak gini berat. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Anda dengar dulu ya kan? Silakan. Atas kemampuan Rasul sendiri, Rasul konteks dari kata-kata Anda tadi memang benar. Pesuruh penguasa yang kita taati, yang kita apalah segala macam itu bisa dikatakan. Iya, dan itu sudah diakui oleh Yusuf PI, sudah diakui benar, itu. Muhammad itu Rob. Ya, apa yang beliau lakukan bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Itu jawaban. Suaranya kedengaran, Bang? Iya. Ada. Ya. Jadi Anda sudah mengakui ya bahwa status Muhammad itu adalah ilah, adalah Rob. Iya, kata-katanya seperti itu kalau. Ya, betul. Memang kalau secara kaidah bahasa, memang Yusuf PI pun mengakui itu. Cuman masalahnya kan banyak orang awam yang membuat orang awam itu sudah terkontrol pikirannya, gitu loh. Jadi memang secara kaidah bahasa Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob dia. Iya. Nah, cuman gini, Bang, masalahnya begini. Kenapa sih kita ini saling kayak nggak saling berkaca gitu loh? Kalau kami orang Kristen, kami akui Yesus itu Rob kami, Tuhan kami, yang kepadanya kami harus tunduk patuh, yang dia itu harus bertahta di dalam hidup kami itu sebagai raja, yang menguasai kami, jadi kepala kami. Makanya ketika Yesus tidak jadi kepala kami belok kiri belok kanan, mabuk, narkoboy, itu. Tapi kalau Yesus jadi Tuhan, jadi kepala, jadi penguasa kami ngikutin dia. Nah, makanya Bang, kalau ditanya, terus kalau begitu Tuhanmu banyak dong. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bang, Roh Kudus dan Yesus itu asalnya dari Bapa di surga, seperti Yesus mengatakan, aku udah datang keluar dari Bapa. Jadi Yesus itu bukan Tuhan lain, bukan ilah lain. Roh Kudus bukan Tuhan, bukan ilah lain. Jadi begini, yang Pak, datang yang berasal dari Bapa di surga. Begini, Nah, Pak, saya sekarang tidak masalahnya begini, Bang. Kami sudah mengakui bahwa Yesus Tuhan kami, Roh Kudus Tuhan kami, yang datang daripada Bapa. Oke. Ya. Jadi Ya. Yesus dan Roh Kudus berasal dari Bapa. Kalau Anda sebenarnya mempertuhan Roh Kudus, otomatis Anda mempertuhan Yesus, otomatis Anda mempertuhan Bapa di surga. Nah, sekarang yang mau saya tanya sama Anda, kenapa Anda tidak mengakui bahwa Anda sebenarnya merobkan Muhammad? Saya jawab. Pada awalnya saya tidak mau keluar konteks dan saya tidak mempersalahkan konteks agama kalian ya. Di sini saya datang hanya mengklarifikasi bahwa Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Saya datang hanya meluruskan dan mengklarifikasi. Jadi begini. Tadi katanya Muhammad Rob, sekarang bukan Rob. Gimana sih, Bang? Ya gini. Saya baru mau jelaskan. Gini. Jadi gini ya.
pada dasarnya Islam dikatakan setelah menyebut 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau saya mengakui Muhammad adalah utusan Allah, ngapain? Saya bukan di Islam, Pak. Syahadat itu yang mendasarkan. Jadi Muhammad itu Rob atau bukan, Bang? Anda mengatakan konteks kata-kata bahwa Muhammad adalah menyuruh taat. Konteks kata Bang, itu menjawab. saya tanya singkat aja, Bang. Bang, saya tanya singkat aja. Muhammad itu Rob atau bukan seperti kata pernyataan Yusuf? Oke, saya jawab. Muhammad itu bukan Rob, dia adalah utusan yang diperintahkan agar kita Sebentar taat. Rob, sebentar bukan. Makanya bener kan? Bener kata Yusuf ini. Muhammad adalah Rob, tapi kadang on, memang kadang on. Kadang-kadang on. Kadang-kadang memang gitu, Bang. Susah. Kalau tempat kami susu Tuhan terus, nggak pernah off, nggak pernah on, nggak pernah off. Maksudnya terus dia on terus. Ini, Bang. Saya Kalau berusaha tempat kalian memahami kadang-kadang on, sebentar on, oh sebentar, oh, off dulu hari ini off, hari besok on, Gak gimana sih, Bang, macam sip kerja. Begini, Bang. Saya On dari off. tadi berusaha. Gini, Bang, ya dulu ya. Saya dari tadi berusaha memahami apa yang Abang jelaskan. Gantian dong, Abang harus memahami apa yang saya jelaskan. Silakan. Jangan dipotong, Silakan. terbalikan. Oke, penjelasan tolong dipahami ya. Ya, saya mengakui Muhammad dikatakan tadi ilahi. Itu bukan dari hati. Ingat ya. Saya ngakui itu berdasarkan konteks kata. Konteks kata yang dikatakan ketika kita taat, ketika kita patuh, konteks kata benar. Kita mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dari konteks perbuatan, Nabi Muhammad berbuat seperti ini bukan atas perintahnya. Dia disuruh, dia diperintahkan. Yang suruh adalah Tuhan. Itulah yang kami sembah. Oke, berarti Allah menyuruh supaya kalian mempertuhan Muhammad. Bukan. Duh, Allah menyuruh gimana sih? Muhammad. Berarti Allah menyuruh supaya kalian mengilahkan Muhammad. Jadi gini, saya balik bertanya. Tolong dijawab ya. Saya balik bertanya. Sekali aja pertanyaan. Saya balik Silakan. bertanya, tolong. Silakan. Kita bisa tahu ini. Silakan. Betapa rendahnya seorang Tuhan ketika dia turun ke dunia, menyamar. Kalau memang Tuhan Menyamar. Menyamar. ya, menjelma. Abang ada Quran di situ? Gini. Abang ada Al-Quran di situ? Saya belum selesai, Bang. Gini, saya mau bertanya. Sebentar dulu. Coba bukakan Quran surat Maryam ayat yang ke 16. Ya. Coba dibacakan. Ceritakan Nabi Muhammad kisah Maryam di Alkitab Al-Quran, yaitu ketika mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat sebelah timur. 17. Iya, 17. Maryam, 17. Iya. Itu ayat berapa? Ayat 17. Coba 18. 18 ya. Ya, 17 dulu, 17. Dia Maryam memasang takbir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapan. Coba dibaca bahasa Arabnya. Lalu kami Mana? Lalu kami mengutus roh kami. roh kami itu roh kami itu rohnya siapa itu? Kami itu siapa? Suruh memahami lagi. Di situ bahasa Arabnya ruhana itu, betul nggak? Iya. Nah, Fa'arsalna lalu kami mengutus ruh kami, Ya. ruh Kepadanya. kami yang menjelma menjadi manusia, betul? Iya. Menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna ya. Coba dibaca terjemahnya lagi. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, kemudian dia menampakkan diri, bukan menjelma, menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang Coba dibaca sempurna. bahasa Arabnya, Bang. Fastahazat min nihim hijaba wa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron sawiya. Oke, jadi dia menampakkan diri. Ruhnya Allah itu menampakkan diri dalam rupa manusia. Iya, dia kemudian menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Berarti hina lah ya, rohnya Allah menjelma jadi manusia, berarti hina ya. Bukan roh Allah, kami mengutus roh kami
Jibril. Iya. Jibril nggak ada di situ bang, nggak ada di situ Jibril. Cek bahasa Arabnya bang. Sebentar, cek bahasa Arabnya. Ada nggak Jibril di situ? Cek bahasa Arabnya. Kalau ada di situ Jibril, saya terjun dari Monas bang. Yuk. Iya nggak ada. Yang ada di situ adalah ruhnya Allah, ruhana, ruh kami di situ Allah nggak? Ada. Farsalna ilaiha ruhana. Iya, ruhana, kami di situ, ana di situ, Allah bukan? Iya. Nah, berarti rohnya Allah menjelma menjadi manusia, betul? Hinalah dia ya. Hinalah dia merendahkan menjadi manusia ya. Hina ya bang ya. Kalau saya katakan hina berarti Anda mengatakan Anda juga hina seperti itu. Bukan, karena Anda bilang begini loh. Di dalam konsep kekristenan, firman itu menjadi manusia. Dia lahir dalam tubuh seorang perawan, dalam rahim seorang perawan Maria, kemudian lahir. Terus Anda katakan hina, katanya begitu kan? Ya. Betul? Betul. Yang membuat hal seperti itu menjadi hina apa? Yang membuat kalau firman nuzul menjadi manusia, lahir lewat rahim seorang perawan, yang membuat dia hina itu apa coba? Yang berlaku, yang membuat hina kan kelakuan manusia yang dilakukan di bumi ini.